Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambut lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana ada beberapa catatan dalam bacaan Injil ini yang bisa kita pegang. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa untuk mengikuti Tuhan itu pertama-tama memang karena kehendak Tuhan sebetulnya. Dan kita bisa melihat bahwa orang yang kaya itu mau ikut Tuhan, namun sebetulnya Tuhan tidak mempunyai kehendak untuk memanggil dia. Namun karena Tuhan mempunyai kasih terhadap orang itu, akhirnya Tuhan luluh juga, mau menerima misalnya itu orang itu menjadi pengikutnya. Nah, kita bisa melihat ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah kita bisa melihat kenapa orang yang kaya itu tidak mau lagi ikut Tuhan. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, jawabannya sebenarnya sederhana. Kalau kita mempunyai gelas yang sudah penuh, lalu kita ngecuri lagi, tentu air itu akan tumpah. Demikian juga hati dan pikiran orang tersebut, orang kaya itu sudah penuh dengan hal-hal yang duniawi. Dia ingin untuk mendapatkan keselamatan setelah penuh dengan hal-hal duniawi. Dia setelah sudah capek mungkin mencari hal-hal duniawi, dia ingin mencari hal-hal surgawi. Namun di sana, kalau itu pikiran dan hatinya penuh hal-hal duniawi, bagaimana dia bisa memenuhi pikiran dan hatinya dengan hal-hal yang surgawi? Maka Tuhan sebetulnya mengajari pemuda yang kaya itu untuk melepaskan itu semua. Kalau orang itu mau untuk menjual harta miliknya dan harta kekayaannya itu, berarti pikiran dan hatinya itu juga tidak terikat dengan hal-hal yang duniawi itu. Sehingga Tuhan bisa mengisi hati dan pikiran orang itu. Sehingga orang itu akhirnya bisa menjadi pengikut
Tuhan yang setia. Nah, sedangkan kalau orang itu masih terikat dengan hal-hal duniawi, tentu akan sulit untuk bisa menerima keadaan sebagai murid Tuhan. Kita ingat pada saat panggilan misalnya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka pada saat bekerja, lalu Tuhan mengatakan, ikutilah aku. Lalu mereka meninggalkan semuanya lalu mengikuti Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa ternyata Petrus itu punya istri juga. Lalu lain-lainnya, Andreas, Yohanes, Yakobus, mereka meninggalkan apa yang menjadi tempat mereka hidup. Mereka tinggalkan semua untuk mengikuti Tuhan. Berarti di sana dengan kesiapsediaan itu mereka mau untuk diisi pikirannya dan hatinya dengan Tuhan. Nah, sedangkan pemuda kaya ini, dia sudah penuh dengan harta miliknya. Dia akan mengalami kesulitan kalau harus diisi dengan hal-hal yang surgawi. Maka Tuhan juga merasa kasihan juga dengan orang itu. Dia tidak akan bisa dibentuk lagi menjadi pengikut Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih, ini catatan yang kedua. Lalu sekarang pesan kita untuk kita apa? Pesan untuk kita adalah kita sudah nggih sendika dawuh dengan Tuhan. Dengan kita mau dibaptis, dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan kita mencoba untuk mendekatkan diri dengan Tuhan terus-menerus. Nah, sekarang apakah hati dan pikiran kita, walaupun kita juga punya harta milik, kita tahu bahwa menjadi kaya itu tidak berdosa. Tunggu, tidak berdosa. Hanya apakah kita terikat dengan apa yang kita miliki, ataukah kita mampu memanage apa yang kita miliki ini untuk misalnya kehidupan bersama misalnya. Nah, sekarang kita bisa melihat, kalau kita mampu untuk itu, maka keterikatan kita dengan Allah, walaupun kita mempunyai harta milik juga, namun kita tidak terikat dengan hal itu. Pikiran kita, hati kita, itu harus kita penuhi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun itu juga dekat dengan orang-orang yang kaya. Sakeus misalnya, atau perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Ini kan orang-orang kaya juga. Namun mereka tetap bisa mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa dalam diri orang itu tidak ada keterikatan dengan hal-hal yang dunia. Yang ada adalah dipenuhi dengan ingin dekat dengan Tuhan. Ingin tahu siapa Tuhan. Maka Tuhan memberikan kesempatan kepada orang itu untuk menjadi pengikutnya. Kita semua ingin seperti itu. Kita tidak mau terikat dengan hal-hal yang duniawi ini. Dan kita mau untuk ikut Tuhan. Kalau ditanya hal-hal duniawi itu apakah hanya melulu harta? Enggak juga. Tidak semuanya harus berupa harta. Tidak semuanya berupa uang. Pasangan pun juga. Karena kita bisa melihat, perkawinan itu berakhir dengan apa? Dengan kematian. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan tidak ada kawin yang dikawinkan. Kan? Ya, keinginan nafsu ini juga nafsu duniawi juga. Maka kita juga harus bisa membuat hal-hal yang surgawi ini sungguh bisa ada dalam pikiran ini. Maka Ibu Bapak, Saudara, Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengajak kepada kita, kalau kita mau ikut Tuhan, serius pikiran dan hati kita penuhi di dalam diri Tuhan itu sendiri. Kita penuh, misalnya Tuhan kita masukkan dalam pikiran dan hati kita, dan apa yang kita miliki itu menjadi sarana untuk mengabdi kepada Tuhan. Dengan seperti itu, kita akan menjadi murid Tuhan yang tangguh dan setia. Selamat merenungkan.